Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) di usia 75 tahun meretas zaman, melaju dalam gerakan literasi digital, melaju dalam berbagi kebaikan kepada sesama dan ciptaan lainnya. GPIB berbinar kasih. GPIB melimbang menuju 100 tahun dengan tertatih-tatih, minim prestasi, slow progress, birokrasi fobia, dengan beribu asa. Literasi yang hebat tidak menjamin semua berjalan dengan baik dan benar. Lembar demi lembar tahun terlewati. Tak ada representasi lembaga pendidikan GPIB yang mumpuni. GPIB Center yang megah berdiri, yang ternyata semuanya masih dalam angan. Ayo warga GPIB bangun dan berdiri, karena kita terlalu lama dalam kepuasan diri. GPIB Silih Asih hadir di tengah jemaat GPIB ke-223 di 28 tahun yang lalu. Berkiprah dan menginspirasi dengan kebersamaan dan keakraban. Ada kamus berpuas diri, terus berupaya membangun iman dan fasilitas beribadah. Kalaupun di tahun 2023 masih belum dapat merenovasi atap ruang ibadah, namun tidak sedikit yang jemaat ini upayakan bagi kemuliaan Allah. Tahun 2023 yang dijalani dengan penuh perjuangan karena dampak pandemi yang masih terus terasa dalam kehidupan berjemaat. Mereka yang kehilangan pekerjaan, penghasilan yang menurun, mereka yang mencari peluang bisnis dan bekerja, mereka yang berusaha jualan online, dan 1000 cara memenuhi kebutuhan. Di tengahnya peta pelayanan yang berubah, kehadiran ketua majelis jemaat yang baru dengan semangat perubahan dalam balutan afinitas budaya Nusantara, habituasi beribadah dalam pergeseran nilai daring dan luring, butuh kreator-kreator muda dan kreatif. Inilah karya mereka. Pelkat Gerakan Pemuda menampilkan drama musikal perdana Glorify to the Lord. Tahun 2023, GPIB Silih Asih disibukkan oleh pemilihan pengurus ke-6 Pelkat dan pengurus komisi di awal tahun. Mencari orang-orang terbaik yang terpanggil dan tulus melayani Tuhan. Oma Vina adalah lansia yang rajin beribadah dan selalu update dengan kegiatan gereja. Hidup di tengah keluarga yang kurang mempedulikan dirinya. Mau pilih siapa ya? For pengurus lansia sekarang. Wah, HP Oma di mana ya? So mau pilih? Susah juga pemilihan sekarang.
Bagaimana caranya ini? Michael, di mana Michael ini? Aduh, nih Oma, aku masih tanggung ini. Ya, Oma, bentar ini tanggung. Michael, cepat sadiki Jo. Oma mau pergi sebentar. Karena lama menunggu, maka Oma yang sudah menemukan HP-nya mulai menelpon anaknya, yaitu bapaknya Michael. Halo John, Oma mau pergi, ngoni antar kan? Dengan siapa ini? Di sini kantor kecamatan. Maaf Bu, salah sambung. Wah, siapa juga HP ini? Salah sambung? Selalu begini kalau so tua. Dicuekin anak, cucu sibuk dengan HP. Capek rasanya Oma. Mau pilih pengurus lansia? Nggak bisa, nggak ada yang bantu. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji selalu kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ibadah keluarga dan ibadah pelkat 90% masih dilakukan secara daring. Bukan karena jemaat masih menjaga jarak karena pasca pandemi, tetapi lebih karena pergeseran dan perubahan gaya beribadah. Seharusnya kita bersyukur karena bisa kembali beribadah dengan tatap muka. Namun inilah realitas yang harus kembali diintensifkan, dan dengan upaya yang sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan. Keluarga Sudarsono adalah keluarga yang aktif berjemaat maupun berorganisasi di GPIB. Pak Sudarsono berusaha membawa keluarganya untuk senantiasa beribadah. Bu, undangan Joko buat pasang TV kanggo ibadah sore iki. Iya, Pak Ibu tak selesaikan masakan dulu. Joko,
Rene le, cepet mudun, wis jam piro iki? Dalam, Pak. Joko, ibu minta tolong nak. Reneo, tolong pasangin TV untuk Zoom. Cepet toh nak, ibu masih masak ini. Kenapa selalu ganggu waktu aku sih? Kenapa bapak atau ibu nggak belajar saja pasang Zoom-nya sendiri? Aku juga kan punya kegiatan. Lagian bosan ikut ibadah keluarga itu. Anak muda yang lain kan juga nggak ada yang ikut. Masa aku harus ikut? Ada-ada aja bapak ini. Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan? Kau curahkan berkat-Mu. Apakah artiku bagimu? Cinta-Mu setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darah-Mu? Karena banyak dosaku, sering ku ingkari cinta-Mu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Hari Minggu bagi orang Kristen bukanlah hari libur, melainkan aktivitas bertambah selain beribadah. Demikian pun terjadi di GPIB Sile Asih. Selalu ada saja kegiatan di hari Minggu. Ada latihan paduan suara, latihan musik, ada pengajaran katekisasi, warung PEG, rapat unit misioner, olahraga, perayaan HUT, dan kegiatan lainnya. Lihat anak-anak di Pelkat PA. Walau beribadah di tengah keterbatasan, tetapi masa kanak-kanak adalah masa penuh keceriaan dan pengalaman. Mereka selalu senang, penuh tawa, dan persahabatan. Mereka hanya butuh kasih sayang dan perhatian kita. Been looking at the sky for a little while. Watch the clouds roll by,
and I start to smile. And as the plane flies past, I give a friendly wave, hello. And then I think about you, what a happy day. And I fly, fly, fly like a pilot. I'm as strong, strong, strong as a lion. I'm as high, high, high as a mountain in the sky. And I jump, jump, jump like a kangaroo. I swim, swim, swim to be close to you. I shake, shake, shake you by the hand. We'll be friends till the end. This is such a happy day. Sha la 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 la. This is such a happy day. Sha la 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 la. Hey, what a happy day. Sha la 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 la. This is such a happy day. Sha la 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 la. And I fly, fly, fly like a pilot. I'm as strong, strong, strong as a lion. I'm as high, high, high as a mountain in the sky. And I jump, jump, jump like a kangaroo. I swim, swim, swim to be close to you. I shake, shake, shake you by the hand. We'll be friends till the end. This is such a happy day. Sha la 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 la. This is such a happy day. Sha la 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 la. Hey, what a happy day. Sha la 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 la. This is such a happy day. Sha la 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 la. And I fly, fly, fly like a pilot. I'm a strong, strong. Anak muda yang adalah kader penerus dan tiang gereja sepatutnya lah menjadi bagian dari gereja yang begitu penting, karena merekalah penerus angkatan ini. Anak muda adalah menggerakkan dan meretas budaya digital yang seharusnya menciptakan sinergi intergenerasional. Pemuda bukanlah penonton, tapi beraksi. Masa depan yang mereka cari dan berharap bisa mandiri, bergaya, dan bersosialisasi. Mencari pasangan untuk masa depan nanti. Judge me like say you be holy past. I did love my life, get my peace of mind, that I try survive. We all be sinners, my party, nobody holy past. And my happiness comes first, I never come left to stress, yeah. I be like Terminator, I did deliver, I pass it doctor. I be like Terminator, I did deliver, pass it doctor. I be like Terminator, I don't deliver, I pass it doctor. I be like Terminator, I don't deliver, I pass it doctor. Bagaimana
Setelah kita cat gedung ibadah dan ruang pelkat, kita renovasi toilet, beli AC, bereskan dapur. Uang kita masih banyak toh. Dari saya, pemilihan pengurus pelkat, pemilihan itu harus berjalan dengan baik dan terbuka. Pembinaan dan peneguhan pelkat dan komisi pun harus berjalan rapi dan lancar. Ini harus dibayar. Untuk Yapende, Yadia, dan Yankes ini, kita kirim bantuan. Yang ini kita bayarkan saja. Walau tak ada di PKA, kita harus bantu juga. Untuk utus sambut pendeta bagaimana? Terima vikaris bagaimana? Biar panitia saja yang cari. Kalau hanya 50-60 juta. Untuk vikaris, tahun-tahun depan saja. Oh, masih ada kesempatan. Baiklah, walau bagaimana saya tetap setuju apa yang diputuskan. Ya, setuju. Ya, oke, setuju. Kemarilah singgah dulu sebentar, perjalananmu jauh, tak ada tempat berteduh. Menangislah, kan kau juga manusia. Mana ada yang bisa berlarut-larut, berpura-pura sempurna. Sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dingin dunia yang kau huni. Jika tak ada tempatmu kembali, bawa lukamu biar aku obati. Tidakkah letih kakimu berlari, ada hal yang tak mereka mengerti. Beri waktu untuk bersandar sebentar, sama ini kau hebat, tidak selalu didengar. Ada perubahan dalam setiap kepemimpinan. Belajarlah untuk menghargai dan mendukung para hamba Tuhan yang sudah Dia tempatkan di tengah-tengah kita. Hormatilah dan berdoa bagi perjuangan dan pelayanan mereka. Ada banyak asa di tahun ini yang mungkin tidak bisa terwujud. Ada kekecewaan terhadap gereja yang mungkin tidak selalu kita tahu jawabannya. Ada kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam diri para pemimpin kita. Bahkan ada perseteruan dan perpecahan dalam kehidupan berjemaat. Mari tanggalkan ego dan kesombongan dalam diri kita. Belajar menerima dan menaruh hormat seorang akan yang lain. Jadikan Kristus harapan dan sandaran kita. Mari bersama memuliakan Allah melalui kata dan perbuatan kita.
Mari nyatakan kasih dan damai sejahteranya.
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Dalam sukacita kami merayakan Natal kelahiran Yesus Kristus. Biarlah firman-Mu tetap menjadi landasan perayaan kami. Roh Kudus-Mu menolong kami untuk dapat memahami setiap firman yang kami dengar, terlebih khusus dapat melakukannya dalam kehidupan beriman kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari berdiri. Pembacaan Alkitab pada saat hari ini terambil dari Lukas pada pasal 2. Lukas pasal 2 ayat 15 dan ayat yang ke-16 berbunyi demikian. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah sekarang kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang berbaring di dalam palungan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. 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 Silakan duduk. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Yang di luar shalom. Yang di teras shalom. Yang di konsistori. Ya, Bapak, Ibu, ya, kita belum bisa dalam satu ruangan. Ya, masih terbagi-bagi. Ya, ada yang di dalam, ada yang di samping. Di samping ini sebenarnya garasi. Di teras, konsistori sudah merangkap kalau hari Minggu itu juga dipakai untuk tempat jemaat duduk beribadah. Itulah ya situasi jemaat Siliasi. Bahkan dengan segala dinamika kehidupan pelayanan yang sudah kita saksikan tadi. Ya. Tadi kan itu adalah dinamika pelayanan di tengah-tengah jemaat. Jadi bukan karang-karang. Tadi seperti itu. Nah, bahkan tadi saya pikir-pikir ini ibu-ibu yang lewat-lewat ini apa iklan? Tapi ternyata kondisi kalau ibadah PA. Tadi kan lagi ibadah. Kemudian ibu-ibu lewat dengan panci-panci, kemudian dengan belanga-belanga. Saya mikir, apa ini? Sempat dengan pendeta Lilis, apa ini iklan? Karena waktu JR kayaknya saya nggak lihat yang lewat panci-panci. Kan saya ikut juga JR ya, lagi bersih. Tapi panci-panci apa lewat dari mana saya nggak lihat. Tapi situasi ibadah Pelkat PA ketika bersamaan dengan PEG pasti akan terjadi seperti tadi. Ya.
Bapak Ibu, sekalipun dalam rapat tadi majelis SMJ tadi ya, macam-macam ya. Tapi kita akan diperhadapkan ya. Mau dibilang ya itulah tantangan pelayanan. Ya. Sehingga tantangan pelayanan itu tidak akan menghambat kita untuk tetap terus memberitakan Injil Kristus ya. Karena itu tugas gereja, kata paduan suara tadi, Silly Asih Choir ya. Berita Natal pada hari ini ya, melibatkan orang-orang pilihan. Dikatakan orang-orang pilihan ya. Selain Yusuf dan Maria, juga melibatkan para gembala. Mungkin para gembala di zaman Yesus adalah orang-orang yang tidak dianggap. Para gembala di zaman Yesus adalah orang-orang yang tidak diperhitungkan. Sehingga mungkin kita bertanya, kenapa harus para gembala yang dilibatkan untuk menyaksikan pertama kali Sang Raja Damai itu datang, bukan orang lain. Pilihan para gembala sesungguhnya juga mau mengubah mindset atau pemikiran, pandangan orang saat itu terhadap para gembala. Karena sesungguhnya profesi sebagai seorang gembala adalah profesi yang sangat mulia. Kenapa dibilang sangat mulia? Para gembala adalah orang-orang yang pertama-tama kita harus mengatakan mereka adalah orang-orang yang bertanggung jawab ketika dipercayakan sebuah pekerjaan. Yang sabar, yang setia. Dia akan terlebih dahulu memikirkan, ini gembalaan saya sudah makan atau belum. Dia akan mencari tempat di mana tumbuh rumput yang hijau dan dia akan membawa dengan sabarnya agar supaya gembalaannya itu tidak kelaparan. Jadi mau mengubah pemikiran orang pada saat itu bagaimana seorang gembala adalah orang yang pada saat itu tidak dianggap, disepelekan, orang-orang yang berasal dari masyarakat golongan yang rendah. Yesus mau mengubah sehingga dia memilih. Karena ternyata di dalam kalangan orang Yahudi justru profesi seorang gembala adalah orang-orang yang bertanggung jawab, yang setia, orang-orang yang rela berkorban. Ya sudah pasti gembala nggak mungkin pakaiannya rapi. Mereka juga pasti mau melakukan yang terbaik. Nah, sehingga ketika para gembala dipilih sebagai orang-orang pertama untuk menyampaikan berita, Yesus melihat bahwa mereka pasti akan bertanggung jawab untuk meneruskan kabar sukacita bagi semua orang. Bapak, Ibu, Saudara, sebagai gereja, kita juga adalah orang-orang yang dipilih. Kita juga adalah orang-orang yang memiliki kelebihan. Harus dilihat, tidak dilihat status, tidak dilihat derajat,
tidak dilihat jabatan, ya. Tetapi kita atau setiap kita dipercayakan baik sebagai pendeta, ya, sebagai penatua, sebagai diaken, pengurus pelayan pelkat, komisi, bahkan panitia. Kita harus menjalaninya karena kita dipercayakan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan di sepanjang tahun yang sudah berjalan. Mari Bapak Ibu, lewat pesan Natal pada hari ini, kita dipilih untuk meneruskan, untuk memberitakan kabar sukacita yang sudah kita dengar, yang sudah kita terima. Sekalipun di dalam meneruskan, menjalankan tanggung jawab itu ada banyak tantangan dan rintangan. Tetapi percayalah, ketika Tuhan memilih dan memanggil kita, Dia juga yang akan memperlengkapi kita. Selamat Natal bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.